semua saat ini bahwa negara di seluruh dunia sedang mengalami wabah COVID-19. Lebih dari 200 negara mengalami yang sama termasuk Indonesia. Tetapi sadarkah kita bahwa ada wabah yang lain yang sudah dinyatakan sudah lama oleh WHO, yaitu wabah konsumsi tembakau. Mengapa? Karena saat ini konsumsi tembakau telah menjadi penyakit di seluruh dunia dan salah satu itu menimpa Indonesia. Saat ini lebih dari 30% warga Indonesia adalah perokok aktif dan hampir 90% warga Indonesia adalah menjadi korban perokok pasif. 2 dari 3 laki-laki di Indonesia adalah perokok aktif dan tragisnya masyarakat miskin di Indonesia lebih banyak menghabiskan uangnya untuk konsumsi rokok. Oleh karena itu, dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei ini menjadi tonggak yang sangat penting untuk mengingatkan pemerintah, negara dan juga masyarakat bahwa konsumsi tembakau di Indonesia telah menjadi wabah yang sangat serius dan ini erat kaitannya dengan dampak dari COVID-19 yang sedang menimpa kita. Mengapa? Karena bagi perokok aktif itu sangat rentan untuk terpapar COVID-19 karena biasanya perokok aktif itu mengalami permasalahan di dalam pernafasannya dan juga paru-parunya. Padahal COVID-19 itu menyerang pernafasan kita baik di pernafasan atas maupun paru-paru. Oleh karena itu, YLKI meminta kepada pemerintah dan masyarakat untuk beberapa hal terkait dengan Hari Tanpa Tembakau saat ini. Pertama, agar pemerintah menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya sebagai upaya untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia dan melindungi warga negara Indonesia dari paparan COVID-19. Di satu sisi juga kenaikan cukai ini bisa dipakai untuk pendapatan biaya dari pemerintah dan kemudian pendapatan cukai ini sebagai upaya untuk pengendalian konsumsi rokok. Yang kedua, agar kawasan tanpa rokok diperluas definisinya, bukan hanya di tempat-tempat umum, tapi juga rumah sebagai kawasan tanpa rokok. Mengapa? Karena saat ini ketika kita semua work from home, bekerja di rumah karena COVID-19, akhirnya banyak perokok-perokok yang selama ini merokok di tempat umum, akhirnya merokok di rumah, dan itu sangat merugikan bagi anak istrinya dan juga orang yang ada di rumah. Oleh karena itu, YLKI mendesak agar PP 109 direvisi terkait dengan definisi kawasan tanpa rokok sehingga rumah harus dimasukkan ke dalam definisi KTR atau kawasan tanpa rokok. Jadi dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia, YLKI meminta agar masalah tembakau dijadikan instrumen untuk mengurangi fenomena penyebaran COVID-19 dan pemerintah mestinya juga menjadikan pasien-pasien yang terpapar COVID-19 apakah punya riwayat terhadap perokok aktif atau tidak. Kalau dia perokok aktif, maka bukti bahwa COVID-19 memang sangat rentan dipicu oleh konsumsi rokok. Data menunjukkan di Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta, 58% penderita COVID adalah perokok aktif. Dan juga di negara-negara lain, di Wuhan misalnya, signifikan sekali perokok aktif dari kalangan laki-laki dan itu terkena oleh wabah COVID-19. Jadi mari dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia jadikan upaya untuk kita berhenti merokok dan jadikan pemerintah untuk serius pengendalian konsumsi rokok yang saat ini telah menjadi wabah di Indonesia, telah menjadi wabah di dunia, dan bersama-sama menghilangkan wabah konsumsi rokok bersama-sama dengan menghilangkan wabah COVID-19. Demikian, terima kasih.